Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bidan Riazia. Selamat datang di channelnya bayibunda.id. Silahkan simak video berikut ini sampai selesai ya ayah dan bunda. Bila video ini bermanfaat, subscribe, like, dan komen. Jangan lupa aktifkan juga lonceng untuk dapat notifikasi video baru dari kami. Bila ini juga bermanfaat untuk orang lain, boleh ya di-sharing ke teman atau keluarga yang lain, oke? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bidan Riazia. Dalam video kali ini kita akan bahas kenapa sih pada saat menstruasi itu biasanya ASI kita surut ya. Jadi ada pertanyaan dari seorang bunda bahwa dia sedang flek-flek nih, spotting awal menstruasi. Terus kenapa produksi ASInya kok turun? Nah, kita bahas pelan-pelan ya. Jadi emang ada hubungannya loh antara breastfeeding dan menstruasi. Jika bunda itu menyusui secara langsung atau breastfeeding, biasanya menstruasinya emang tertunda ya. Jadi nggak langsung datang setelah lahiran. Biasanya bunda lahiran, kemudian menyusui selama 6 bulan, kemudian baru menstruasi kayak gitu. Itu namanya metode amenorrhea laktasi atau biasanya kita singkat sebagai MAL, MAL. Ini terjadi karena hormon menyusui atau hormon prolaktin itu ya, dia bisa menekan ovulasi. Ovulasi adalah pelepasan sel telur dari tubuh bunda. Nah, karena ovulasinya itu ditekan sama prolaktin, hormon menyusui, akhirnya bunda nggak dapat menstruasi deh, kayak gitu. Nah, kalau Anda menyusui sepanjang hari atau DBF terus, bisa aja Anda nggak akan menstruasi selama 6 bulan. Atau ada juga yang sampai setahun loh ya. Nah, faktor apa sih yang bikin seorang bunda itu kadang dapat mens cepet, kadang enggak juga? Nah, faktornya antara lain, yang pertama, bunda sering DBF enggak? Atau DBF-nya dalam waktu lama enggak? Misalnya dikit-dikit nenenin bayi, terus pas nenen juga lama, kayak gitu ya. Biasanya itu akan membuat periode menstruasi agak lama datangnya. Kemudian, yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi, meskipun bunda tetap keluar ASI terus nih ya, diperah, dipumping, tapi ngasihnya lewat botol. Ini juga bisa bikin periode menstruasi datang lebih cepat karena nggak DBF langsung. Kemudian faktor yang ketiga yaitu kemampuan tubuh bunda untuk mengatasi perubahan hormon. Jadi setelah kita lahiran itu estrogennya turun nih, prolaktinnya yang naik. Prolaktin itu hormon menyusui ya. Nah, kenaikan hormon prolaktin dan penurunan hormon estrogen ini ya, itu bikin bunda kan nggak mens. Tapi kalau tubuhnya bunda itu bisa menyesuaikan ya, estrogennya tetap ada, prolaktin tetap ada gitu ya, itu bisa juga bunda mengalami menstruasi dalam waktu yang dekat ya. Kemudian gini, MAL itu atau metode amenorrhea laktasi itu biasanya kan emang terjadi efektif hanya 6 bulan ya. 6 bulan bunda tidak mengalami menstruasi. Nah, itu karena 6 bulan pertama bunda melakukan ASI eksklusif atau memberi ASI eksklusif. Tapi setelah bayi menginjak usia 6 bulan, mulai makan, nah bunda mengurangi frekuensi DBF-nya kan ya, karena bayi udah mulai makan. Nah, itu nanti ada spotting di sana, ada flek-flek menstruasinya datang. Pada saat menstruasi emang hormon prolaktin lagi turun dikit ya itu ya. Itu produksi ASInya juga emang lagi turun. Terus gimana nih biar bagus produksi ASInya atau nggak terlalu drop gitu turunnya? Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan ya. Yang pertama, konsumsi laktogok. Laktogok itu adalah beberapa bahan yang dipercaya untuk meningkatkan produksi ASI. Misalnya daun katuk, almond kayak gitu ya. Terus apalagi daun torbangun, itu juga laktogok. Kemudian cukupi kebutuhan cairan karena 80% ASI, komponen ASI itu basicnya adalah air. Jadi cukupi kebutuhan cairan. Terus perbaiki juga pola makan. Bisa lakukan pijat laktasi ya, karena pijat laktasi itu memberi relaksasi pada daerah dada ya, payudara juga punggung bagian belakang. Terus bunda juga bisa minum suplemen kalsium dan magnesium ya dengan dosis 500 mg sampai 1000 mg pada hari-hari awal menstruasi, karena menurut literatur yang diterbitkan oleh
jurnal di luar negeri namanya Liga ya, Liga International. Di sana menyebutkan bahwa dengan mengkonsumsi suplemen seperti itu bisa menurunkan resiko untuk dropnya ASI nih dalam masa menstruasi. Jadi pas mens minum suplemen aja nggak apa-apa ya. Oke, semoga diskusi kita kali ini bermanfaat. Selamat mencoba, semangat memberi ASI ya. Assalamualaikum.